Selamat malam para pemirsa Pojok Bebas Channel di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Heribertus di acara Pojok Bebas Ngalor Ngidul. Di studio telah hadir Pak Suhardi. Selamat malam Pak Suhardi. Selamat malam, Pak Heri. Kabar baik? Ya, selalu baik. Kabar baik. Oke, Pak Suhardi ini dosen di Universitas Bina Nusantara Jakarta, ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Oke, Ya, Pak Suhardi, ya, saat ini dari bulan Januari sampai sekarang ini, proses belajar mengajar itu dilakukan secara online, ya, secara virtual ya. secara virtual ya. Ya, betul. Kira-kira apa kelebihan kekurangan dalam proses ini, Pak Suhardi? Kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya. Oke, ya. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya, Pak Heri, saya kira kita perlu pahami dulu bahwa hal yang paling utama itu adalah kita harus selalu beradaptasi. Ya. Beradaptasi dengan berbagai macam perubahan-perubahan dari luar yang mempengaruhi kehidupan kita. Adaptasi ya. Adaptasi ya, karena ya orang yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi, mau beradaptasi, itu biasanya cenderung lebih survive jika dibandingkan dengan orang yang tidak mau beradaptasi. Cenderung ya status quo, ya berhadapan dengan perubahan yang ada, biasanya cenderung tidak bertahan. Ciri orang yang tidak mau beradaptasi itu kan suka mengeluh sebenarnya. Mengeluh dengan berbagai macam perubahan yang berada di luar. Suka gitu. mengeluh berarti Ya, adaptasi. ya, artinya bahwa dia tidak punya keinginan, tidak mau, tidak menyadari bahwa memang kita harus beradaptasi. Hidup ini pasti akan selalu berubah. Jadi begitu, Pak. Entah perubahan itu datang dari luar, entah perubahan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus pegang satu prinsip bahwa kita harus belajar untuk beradaptasi. Gitu, Pak. Kita harus beradaptasi. Iya, ya. iya. Itu prinsip yang pertama dulu ya. Iya. Dari prinsip pertama. Lalu kemudian yang berikut mengenai pertanyaan dari Pak Heri tadi. Ya, kelebihan dan kekurangannya ya, Pak ya. Iya. Ya, sekarang ini kan mahasiswa kami itu ada di Kalimantan ya, ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, bahkan ada yang dari NTT, ya dari Labuan Bajo, dari Manggarai juga. Berarti di seluruh Ada. merata ya, di seluruh Indonesia. Oh ya? iya, betul, Merata. merata. Mahasiswa kami datang dari berbagai macam pelosok tanah air. Jadi sekarang mereka ada di rumah, jadi kami kuliah melalui secara virtual dengan mereka, ya mereka semua ada di rumah. Ya, ketika mereka berada di rumah kan berarti hemat kos ya, kos biaya tempat tinggal itu Ya, tidak biaya ada kos-kosan ya, karena sudah Ya, tinggal ya. sama orang tua kan ya. ya. Makan minum juga ya sudah bergabung dengan orang tua dan lain sebagainya. Tapi kan Pak Heri, hidup ini kan bukan sekedar soal efisiensi seperti itu, ya, bukan. Bertumbuh menjadi manusia itu kan bukan soal efisiensi seperti itu, Pak Heri. Ada hal yang lebih penting ya. Ya menurut saya begitu. Ada satu ya ungkapan dalam bahasa Latin itu bunyinya begini. Homo homini socius. Homo homini socius. Homo homini socius. Lawan dari homo homini lupus itu ya. Ya betul lah. Dari Homo homini socius. Manusia itu adalah kawan bagi Yang manusia yang lainnya. Nah Pak Heri, kalau kita berbicara Homo homini socius. Socius ya, Iya, socius. socius, Socius itu kan artinya bahasa Latinnya kawan. Kawan ya. Ya. Artinya kalau kita berbicara tentang kawan itu kan kita berbicara tentang pengalaman perjumpaan sebetulnya. Saya bisa menyebut Pak Heri sebagai kawan saya. Demikian juga sebaliknya Pak Heri menyebut saya sebagai kawannya Pak Heri. Itu kan karena pengalaman perjumpaan. Dan pengalaman perjumpaan ini kan pengalaman real, pengalaman nyata dalam sebuah ruang fisik tertentu. Perjumpaan fisik. Iya, iya. Bukan perjumpaan virtual itu. Iya, iya, iya. Nah, melalui perjumpaan itu sebetulnya ya menurut saya kita dapat bertumbuh, berkembang sungguh sebagai ya homo socius itu, manusia yang berkawan. Kan itu dimensi lain dari manusia. Kalau Pak Heri masih ingat itu film tentang
apa judulnya, lupa lagi saya itu. Tarzan. Oh iya, Tarzan itu ya. Ya. Pernah nonton Pak? Iya, pernah saya pernah Ya. nonton film Tarzan. Tapi jangan berimajinasi seperti Tarzan ya. Ya boleh-boleh Iya. juga lah ya. Film Apa- Tarzan ya. Kalau Pak Heri ini ya, Tarzan dan Jane itu ya. ya, Jane, ya. ya. Bapak bayangkan siapa sih Jane, Pak? Iya. Terus Ya. bagaimana menyangkut film itu Pak? Apa Ya. hubungannya? Kita lihat misalnya si Tarzan ini kan ketika di hutan dia belum bertemu si Jane. Ya dia berperilaku seperti harimau ya, seperti gajah, monyet, seperti ya. monyet dan Ya. lain sebagainya. Artinya bahwa imajinasi dia tentang kehidupan itu Lompat adalah dari satu pohon ke ya, ke pohon yang lain ya. ya. Ya, sekitar seperti itu. Tetapi perubahan itu terjadi ketika dia bertemu si Jane. Ketika dia bertemu si Jane, proses civilized itu terjadi, proses peradaban itu mulai terjadi. Iya. Berperilaku seperti Perilakunya berubah. ada pola, ada tata cara dalam berperilaku dan lain sebagainya. Nah, apa pesan dari film itu? Artinya film itu memiliki pesan filosofis yang sangat mendalam sebetulnya tentang bagaimana menjadi manusia. Jadi menjadi manusia itu terjadi melalui sebuah pengalaman perjumpaan. fisik langsung, Ya. Nah, dikaitkan dengan kuliah online seperti ini, ya kuliah virtual seperti ini, ya memang kita sangat mengharapkan supaya para mahasiswa kita itu di lingkungannya masing-masing, ya supaya memiliki kreativitas, ya memiliki inisiatif untuk tetap menjaga pengalaman perjumpaan mereka dengan orang-orang di sekitar kita, tentu di sekitar mereka ya, tentu ya sambil memperhatikan ya himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Tetapi bahwa jangan pernah mengisolasi diri, karena ketika kita hidup mengisolasi diri, kita berhenti bertumbuh menjadi manusia. Menurut saya begitu, Pak. Iya. Gitu, Menjadi manusia harus ada kontak langsung. ya, ada perjumpaan, pengalaman perjumpaan dengan yang lain. Karena ya pengalaman kebahagiaan, definisi diri, itu semua kan bergantung pada pengalaman kita berjumpa dengan orang lain. Oke. Ya. Ada satu lagi, ini sedang tambah-tambah lah ya. Iya, boleh. Ada satu ungkapan begini lagi. Di ceruk matamu kulihat diriku. Ya, kurang lebih begitu ya. Itu artinya bahwa ya saya tidak akan mengenal siapa saya kalau saya tidak melihat wajahnya Pak Heri. Itu satu. Yang kedua ya pesan yang lainnya supaya saya terus bisa melihat diri saya pada ceruk matamu, saya akan terus memelihara wajah. Begitu, Pak. Pesan yang mendalam ya. Ya, gitu. Para pemirsa, Pak Suwardi ini juga adalah seorang dosen karakter di Universitas Bina Nusantara. Iya. Karakter manusia itu ada berapa macam, Pak Suwardi? Ya, saya tidak mau menjelaskan tentang apa itu karakter sebetulnya. Tapi saya pernah membaca satu buku, ya. Buku itu judulnya ini bukunya tentang vertikalitas otak ini, Pak. Ya. Vertikalitas otak dan peringkat humanitas manusia. Jadi ya ini ditulis oleh Porat Antonius ya. Penulisnya itu adalah Porat Antonius ya. Buku ini ada beberapa bab, tetapi ya saya ingin menjelaskan sedikit kurang lebih terkait dengan pertanyaan Pak Heri ya. Nah, buku ini bercerita tentang peringkat humanitas manusia ya. Peringkat yang paling dasar itu dia sebutnya sebagai Homo vegetus. Vegetus itu artinya tumbuhan. Ya, itu bahasa Latin. Ya. Dari vegerearnya bertumbuh, kata kerjanya begitu ya, tumbuhan. Jadi vegetasi. Ya. Coba Pak Heri membayangkan itu sifat tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu memang ketika dia benihnya jatuh pada tanah yang subur, dia akan tumbuh sebagai pohon yang subur. Ketika benihnya itu jatuh di tanah yang tidak subur, maka dia tidak akan berusaha untuk mencari tanah yang subur. Jadi dia hidup menurut lingkungannya saja. Itu satu. Lalu kemudian yang berikut itu, ya pakai bahasa lain, ya mereka menerima hidup ini sebagai nasib lah. Tanpa ada usaha sama sekali untuk keluar dari lingkungan yang ada. Benar-benar hidup hanya untuk makan saja sebetulnya. Jadi itu terima nasib. Ya terima nasib. Jadi terima nasib. Jadi ya hidup hanya untuk makan. Jadi ya kebutuhan fisik semata-mata tanpa interaksi dengan orang lain, suka menyendiri, suka mengisolasi diri. Itu vegetus itu. Dari Pak Heri jadi vegetus, ya. Jadi ini juga penting Pak Heri bercermin diri. Saya ini levelnya level vegetus atau apa ya? Kalau tidak mau berinteraksi dengan orang lain kan? Setelah vegetus, Homo vegetus apa, Pak
Setelah Vegetus itu penulis ini menyebut tentang Homo mamalibus ya, Homo mama ya. mamalibus. Itu Ya. dari mamalia sebetulnya ya, mamalia. Tahu sifat mamalia Ya, itu, ya, Pak ya. Heri? Mamalia itu kan mamalia itu biasanya hidup berkelompok menurut Berkelompok, jenisnya berkumpul, masing-masing ya. ya, berkumpul ya. Singa berkumpul dengan singa, harimau Tikus dengan berkumpul tikus dengan ya. tikus ya. Ada hubungan di antara mereka itu sekedar hubungan emosional. Jadi kalau misalnya Pak Heri orang dari Manggarai berkumpul hanya dengan orang Manggarai karena memiliki ya perasaan Itu emosional yang Homo sama. mamalibus, Ya ya. mamalibus itu sebetulnya ya, karena hanya sekumpul Dengan kelompoknya dengan sendiri. kelompoknya sendiri dan tidak peduli dengan kelompok yang lain. Melihat kelompok yang lain itu sebagai asing, musuh, asing, ancaman, ya, ya, ancaman, ya. ya. Jadi ya kurang lebih begitu. Itu Homo Mamalibus. mamalibus. Jadi biasa selalu bertarung dengan orang lain, cepat marah dengan orang lain, tidak suka dengan adanya perbedaan dan lain sebagainya. Tidak Dia lebih betah nyaman dengan kelompoknya sendiri. ya. Iya, hanya kelompoknya sendiri. Itu Memperjuangkan kelompoknya iya, kelompoknya sendiri. Ya. Di sini itu memang sudah ada Homo sociusnya, tapi berkawannya itu terbatas. Jadi motivasi orang berkawan itu secara emosional itu ya karena takut dengan orang lain. Jadi itu karakter yang kedua. Jadi Homo Kemudian mamalibus. tingkatan berikutnya lagi. Tingkatan berikutnya lagi itu menarik ya. Ini yang sering kita dengar itu Homo sapiens. Oh, Homo Sapiens itu kan manusia yang bijaksana. Jadi ya manusia yang rasional ya. Jadi dia bertindak itu berdasarkan rationality. Ya. Nah, ada yang menjelaskan begini, kalau tindakan rasional itu dia berbasis pada tujuan yang ingin dicapainya. Jadi kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, untuk mencapai tujuan itu kan dia menggunakan berbagai macam instrumen yang dia gunakan. Nah, dalam konteks seperti itu, ya dia akan bergaul dengan orang lain kalau itu memenuhi tujuan dia. Dia akan meninggalkan orang lain kalau itu tidak memenuhi tujuan yang ingin dia capai. Tetapi ya biasanya kita bangga dengan mendefinisikan diri sebagai Homo sapiens, ya manusia yang bijaksana. Tetapi ya Pak Heri, ya berbagai macam pertentangan di dunia ini juga kontradiksinya itu kan diciptakan oleh manusia dengan karakter Homo sapiens Homo ini. sapiens. Ya. Tingkatan di atasnya Ya. lagi yang paling utama Yang itu lebih apa? tinggi lagi menurut penulis ini ya, saya tertarik dengan orang ini ya. Itu Homo Deus ya. Homo Deus, ya. Homo Deus. Homo Deus. Ada satu orang penulis lain yang menulis juga tentang Homo Deus. Namanya itu dia Harari ya, Harari novel ya. Iya. Tetapi Harari ini mendefinisikan Homo Deus pakai bahasa saya. Homo Deus itu adalah ciptaan dari Homo sapiens itu sendiri. Artinya dengan akalnya manusia itu bisa mencipta sesuatu yang lain, ciptakan robot ya, membuat ya menciptakan junk food itu kan dia menciptakan makanan-makanan artifisial dan lain sebagainya ya. Itu dalam konteks itu Harari menyebut tentang Homo Deus, manusia yang juga bisa mencipta ya. Ya bisa juga memperpanjang usia karena kesehatan dan lain sebagainya iya, ya. Membuat hidup menjadi lebih mudah karena dia mencipta. Itu Homo Deus. Homo Deus. Ya. Menurut Harari. Menurut Harari. Tapi Homo Deus itu adalah ciptaan dari Homo sapiens itu. Homo sapiens. Nah, menurut buku ini lain. Homo Deus itu dia menjelaskan dalam konteks relasi dengan dimensi yang lebih vertikal, lebih tinggi, lebih ya. tinggi, yaitu relasi dengan Tuhan, katanya ya. begitu. Jadi menjadi Homo Deus itu artinya bahwa hidup menurut sifat-sifat Tuhan. Kehendak Tuhan. Dia tidak berbicara tentang kehendak Tuhan, tapi dia hidup menurut sifat Tuhan. Misalnya begini, sifat Tuhan itu memberi, Ya. pemberi rezeki. Kita harus Pak Heri sebagai Homo Deus menunjukkan kepada orang Kita harus juga saling sebagai memberi, pemberi ya. rezeki kepada orang lain. Kalau Pak Heri mengatakan Tuhan itu memaafkan, Pak Heri hidup menurut sifat Tuhan yang Harus memaafkan. memaafkan. Ya, memaafkan tuh. Jadi dia bilang bahwa itu adalah orientasi paling tinggi kehidupan manusia, yaitu Homo Deus. Karena ketika dia menjadi Homo Deus, dia bisa mengatur hidup dia sebagai Homo sapiens, kapan dia menjadi sapiens, kapan dia menjadi mamalibus, kapan dia menjadi vegetus. Semuanya itu menurut buku ini dicahayai oleh relasi dia dengan Tuhan, tinggi, ya, dengan maha tinggi. Jadi Homo Deus itu adalah manusia yang hidup menurut sifat-sifat Tuhan, ya gambaran Tuhan, imago Dei, ya betul ya. Jadi begitu Pak Heri. Jadi menurut saya kalau
saya ngambil buku ini sebagai referensi atas pertanyaan Pak Heri. Ya, jadi kurang lebih begitulah karakter manusia ya. Jadi itu menurut buku ini Pak Heri ya. Tidak tahu nanti yang lainnya. Terima kasih Ya. Pak Suradi sudah hadir Ya. bersama kami pada malam hari ini. Ya, terima kasih sama-sama Terima Pak kasih Heri. Ya. para pemirsa Ya. Pojok Bebas Channel. Jadilah Homo Deus. Selamat Ya. malam. Terima kasih.